Joestar, Gengs Film, Surya Padli, Widi, Local Pride, Indra, Jibrilopa, dan penerbangan yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Fearless tahun 2006, dibintangi oleh salah satu aktor favorit Samsul, yaitu Jet Li. Pasti akan penuh adegan keren dan aksi bela diri yang jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi bahan, kencangkan jalanan dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota Tianjin ketika zaman dinasti Qing masih berkuasa, kisah akan diawali dengan memperkenalkan sebuah perguruan seni bela diri wushu yang sudah sejak lama berdiri dan kini dipimpin oleh seorang ahli wushu terkuat bernama, kita panggil saja Sang Pendekar. Ketika beliau sedang berlatih, di situ juga kita akan diperkenalkan dengan anak dari Sang Pendekar. Dia bernama Huo Yuanjia, kita panggil saja Huo. Huo kecil sudah menunjukkan ketertarikan kuat pada seni bela diri wushu saat dirinya terus memperhatikan gerakan demi gerakan yang diperagakan oleh ayahnya, yang ketika sang ayah selesai memukul batu dan masuk ke dalam rumah, Huo kecil pun menghampiri batu tersebut dan Huo sendiri memiliki seorang sahabat bernama Nong Jinsun. Ini orangnya. Jinsun adalah anak yang cerdas dan hobi membaca, berbeda dengan Huo yang sudah bosan membaca buku dan ingin berlatih bersama ayahnya di padepokan. Tetapi sang ayah nampaknya tidak terlalu setuju, atau mungkin belum saatnya untuk Huo berlatih bela diri. Suatu hari diadakanlah pertandingan untuk menentukan aliran wushu mana yang paling kuat di kota Tianjin, di mana Huo kecil pun diam-diam hadir di sana untuk menyaksikan ayahnya bertarung di atas panggung. Sejak awal pertandingan, ayah Huo jelas lebih kuat dari lawannya, tetapi ketika beliau akan melukai lawannya, konsentrasinya pun teralihkan ketika melihat Huo di antara para penonton, sehingga beliau pun harus kalah dalam pertandingan tersebut. Akibatnya, Huo pun diledek oleh anak dari lawan ayahnya, di mana Huo kecil yang masih punya harga diri pun nekat menantang anak tersebut untuk bertarung, yang karena tidak pernah belajar bela diri sama sekali, Huo pun harus kalah dengan wajah yang babak belur. Sejak saat itu, Huo kecil mulai menunjukkan ambisinya dengan diam-diam belajar wushu secara otodidak dari buku bela diri milik ayahnya, di mana saat Jinsun rajin belajar, Huo terus saja berlatih untuk bisa sehebat ayahnya. Setelah dirasa sudah jago, Huo pun kembali menantang anak waktu itu untuk bertarung, dan entah karena mungkin sudah bakat atau darah bela diri mengalir di tubuhnya, Huo kecil yang hanya belajar sedikit jurus pun bisa memaksimalkan jurus sesederhana itu dan mampu mengalahkan lawannya dengan sangat-sangat mudah. Bertahun-tahun kemudian, Huo kini sudah besar dan sudah memiliki seorang putri kecil tanpa adanya sang istri karena meninggal ketika melahirkan putri kecilnya tersebut. Sang ayah yang seorang pendekar pun sudah lama meninggal, sehingga padepokan Huo kini dipimpin oleh Huo yang memiliki sifat sombong dan punya ambisi besar untuk menjadi yang paling hebat di kota Tianjin. Meski begitu, Huo sangatlah menghormati ibunya yang selalu berpesan agar jangan terlalu terobsesi terhadap sesuatu, karena musuh terbesar seseorang bukanlah pendekar hebat atau raja dajjal, melainkan diri kita sendiri. Dan baru saja diberi nasihat, sang paman sudah membawakan surat tantangan dari seorang pendekar bernama Zhao, di mana pendekar tersebut sudah berpetualang ke lebih dari 30 provinsi dan tidak pernah ada yang mampu mengalahkan si Zhao ini. Sebelum bertarung, Huo pun menyempatkan diri untuk berdoa kepada mendiang ayahnya dan berjanji akan mengharumkan nama padepokan Huo ini dengan mengoleksi penghargaan dari setiap kejuaraan dan menjadi yang paling terkuat di kota Tianjin ini. Challenge-nya sendiri diadakan tepat di tengah kota dan disaksikan langsung oleh para penonton dari penjuru kota, di mana Huo harus berjalan di antara kayu untuk bisa naik ke atas, yang di situ sudah ada Zhao yang sedang menunggunya.
Sesampainya di atas, mereka berdua langsung bertarung dengan tempo yang cukup cepat, di mana si Zhao ini ternyata memiliki kelebihan, yakni kekuatan tubuh dan kaki yang cukup kuat dan agak kebal terhadap serangan fisik biasa, di mana Huo sempat dibuat hampir terjatuh dan kewalahan dengan setiap serangan yang diberikannya. Ketika Huo terkena pukulan, saat itulah adrenalinnya mulai terpacu, di mana dia menambah kekuatan pada kakinya yang membuat papan saja hancur dibuatnya, kemudian memfokuskan serangan pada titik syaraf pahanya supaya kekuatan kaki Zhao tidak sekuat sebelumnya dan mudah untuk ditumbangkan. Tak ingin kalah, Zhao mengeluarkan jurus alternatifnya, yakni cakaran maung si malakama. Baju Huo pun sobek-sobek seperti sehabis dikoet ucing galak, yang mana dengan kemampuan alaminya, Huo bisa dengan mudah mempatahkan jari-jarinya hanya dengan sekali pukul yang membuat Zhao tidak walakaya. Untuk kesekian kalinya, Huo berhasil memenangkan pertarungan dan tetap menjadi yang terkuat di sebagian besar daerah di kota Tianjin. Untuk merayakan kemenangan tersebut, Huo mengajak murid-muridnya minum di restoran milik Jin Sun yang dulu kutu buku, sekarang sudah menjadi seorang bisnismen. Saat sedang menikmati makan itulah muncul dua pemuda yang ingin berguru di padepokan Huo, yang karena ini adalah hari bahagia, Huo pun langsung menerima mereka berdua dan mentraktir semua orang yang ada di sana untuk minum dan bersenang-senang bersamanya. Ambisi, kesombongan, ketenaran, dan hasrat ingin dihormati jelas sudah menguasai jiwa Huo, sehingga dia melupakan seseorang yang sangat berharga di rumahnya, yaitu putri kecilnya yang setiap malam selalu menunggu untuk makan malam bersama ayah tercintanya. Sejak malam itu, ambisi Huo untuk menjadi Duan yang tak terkalahkan di setiap multiverse pun semakin hari semakin menjadi, di mana dia menerima setiap tantangan dari berbagai jenis bela diri yang tak satu pun dari mereka mampu mengalahkannya. Dirasa terlalu mudah, Huo pun membiarkan semua petarung untuk melawannya sekaligus, di mana Huo yang sudah berhasil mengalahkan dirinya di setiap multiverse pun mampu melumpuhkan mereka semua dengan serangan yang tidak biasa. Alhasil, kini semakin banyak saja petarung yang ingin berguru di padepokannya, di mana sebagai bentuk rasa senangnya, Huo seperti biasa mentraktir mereka semua minum di restoran milik Jin Sun sahabatnya ini. Di situ ada satu pengunjung yang merupakan anak angkat dari seorang pendekar bernama Guru Qin, di mana pemuda tersebut nekat berbisik di telinga Huo dengan mengatakan bahwa kau masih belum menjadi yang terkuat sebelum kau mengalahkan ayah angkatku, Guru Qin. Suatu hari, Huo diberi nasihat oleh Jin Sun untuk berhenti sejenak dari semua pertarungan dan ambisinya, di mana dia merasa bahwa semua orang hanya ingin memanfaatkannya. Semua muridnya tidak benar-benar ingin berlatih bela diri, melainkan hanya ingin minum dan makan gratis di restorannya. Bahkan tagihan Huo kini sudah menumpuk, yang hal itu dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi Huo untuk kedepannya. Dan apa tanggapannya? Huo justru dengan percaya dirinya menjawab bahwa dia akan mengurus tagihan tersebut secepatnya, karena untuk saat ini dia tidak bisa atau belum bisa berhenti, sebab masih ada satu pendekar hebat yang perlu dia kalahkan, yakni Guru Qin dari padepokan sebelah, di mana anak angkatnya sudah berani membisikkan tantangan tersebut kepadanya tempo malam, yang bagi Huo itu adalah sebuah tantangan untuk menentukan siapa yang paling hebat di kota Tianjin ini. Suatu hari ketika Huo dan muridnya sedang berkeliling, secara kebetulan muncul Guru Qin dan para muridnya yang kebetulan sedang berkeliling juga. Sempat terjadi sedikit ketegangan di antara mereka berdua, pertanda kedua padepokan ini saling bersaing satu sama lain. Namun permusuhan di sini masih dalam batas wajar dan bisa dikatakan sportif untuk keduanya.
Hati yang panas serta jiwa yang ngagolak yang sudah dikuasai iri, dengki, dan kesombongan membuat Huo merasa jika para muridnya terlalu leha-leha dan pelaya-peleye dalam berlatih, sehingga Huo yang sedang dirundung kekesalan pun tak terpuaskan pun melampiaskan emosinya dengan menghajar satu persatu anak didiknya dan mencontohkan sebuah pukulan yang mampu merontokkan satu batang kayu hingga membuat mereka semua ketakutan. Malamnya, Huo pun dikejutkan dengan kemunculan para murid yang sedang membawa satu temannya yang sudah terluka parah babak belur, di mana murid tersebut mengaku jika dirinya baru saja dihajar oleh guru Qin dan para muridnya, sehingga hal itu menimbulkan emosi Huo semakin membludak dan memutuskan untuk balas dendam atas perbuatan guru Qin kepada muridnya tersebut. Berlokasi di restoran Jinsun tepat saat guru Qin sedang merayakan ulang tahun, sang anak angkat meminta secara baik-baik agar Huo tidak membuat keributan di hari bahagia ini. Begitu pula Jinsun yang meminta dengan sangat supaya Huo segera keluar karena di sana sedang ada banyak sekali tamu terhormat yang sangat tidak etis jika Huo membuat keributan malam ini. Akibat Homer yang sudah ditenggaknya membuat Huo tidak bisa dihentikan bahkan oleh sahabat dekatnya sendiri, di mana semua orang pun ketakutan dan keluar dari restoran menyisakan Huo dan guru Qin saja. Pertarungan hidup dan mati pun berlangsung sengit di antara keduanya, di mana Huo memang tidak berniat untuk bertarung melainkan untuk membunuh, sehingga setiap serangan yang diberikan benar-benar mematikan dan tak ada ampun untuk lawannya guru Qin ini. Di detik-detik akhir pertarungan, Huo sudah tidak lagi menjunjung sportivitas, bahkan hati nuraninya pun nampak sudah hilang ketika guru Qin sudah benar-benar tak berdaya. Huo terus saja memberikan serangan mematikan yang semua itu diakhiri dengan pukulan serius yang membuat tulang guru Qin retak dan langsung terluka parah saat itu juga. Selesai pertarungan, para muridnya yang tidak tahu diri pun segera merayakan kemenangan dengan mengajak Huo minum-minum. Sementara untuk guru Qin, dia sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong dan meninggal 2 jam setelah pertarungan tersebut. Keesokan paginya, Huo pun bangun dengan wajah kacau sehabis mabuk-mabukan semalam. Dia juga sangat menyesal saat mendengar jika guru Qin tewas setelah pertarungan semalam. Dengan tubuh yang masih belum stabil, Huo pun pulang ke rumah yang di situ dia akan benar-benar terpuruk saat menemukan ibunya tewas bersimbah darah dan putri kecilnya yang juga tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Huo pun mendatangi kediaman guru Qin yang di situ sudah ada anak angkatnya yang mengaku bahwa dialah pelaku yang telah membunuh ibu dan anaknya sebagai bentuk balas dendam atas kematian guru Qin alias ayah angkatnya. Tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya, Huo langsung menebas leher pemuda tersebut hingga tewas dan membiarkan anak dan istri guru Qin tetap hidup sebagai bukti bahwa masih ada sedikit rasa peduli dan hati nurani dalam diri si Huo ini. Tak lama muncullah para murid membawa temannya yang terluka kemarin malam, di mana murid tersebut akhirnya jujur bahwa alasan kenapa guru Qin dan pengikutnya atau muridnya menghajar dia adalah karena dirinya sudah minum terlalu banyak dan menghina istri guru Qin, sehingga masuk akal jika guru Qin dan pengikutnya menghajar dia sampai babak belur. Si Anya tolol. Mendengar itu, Huo benar-benar sangat menyesal. Semua tindakannya ini jelas adalah sebuah kesalahan besar. Bukan salah guru Qin atau muridnya tersebut, melainkan adalah kesalahannya sendiri. Ada sesuatu dalam jiwanya yang seperti dikatakan sang mendiang sang bunda, bahwa musuh terbesar umat manusia adalah dirinya sendiri. Depresi berat mengakibatkan Huo mengalami ketidakstabilan mental sehingga dia meninggalkan kota Tianjin dengan berlayar entah kemana. Bertahun-tahun terlantar, Huo nampak seperti seorang ODGJ yang tinggal di mana saja. Kedinginan, kelaparan, kehujanan sama sekali tidak dipedulikannya sampai dia melewati sebuah sungai dan terjatuh hingga tak sadarkan diri.
Huo pun diselamatkan oleh warga desa yang penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak, di mana mereka semua merawat Huo dengan baik. Bahkan ada satu wanita, seorang wanita yang tunanetra bernama Moon. Ini wajahnya pun nampak sangat peduli kepada Huo dengan memberikannya makanan dan membersihkan tubuhnya hingga kembali ke penampilan Huo seperti sebelumnya. Sejak hari itu, Huo belajar hidup damai, tentram, tanpa ambisi, tanpa emosi, tanpa dendam membara, di mana Huo secara perlahan mulai bisa melupakan masa lalu buruknya dengan memulai hidup penuh dengan kesederhanaan yang membuat dirinya menjadi seseorang yang baru. Suatu hari, salah satu bocah kampung pun tengah dilanda kesedihan tatkala kerbau kesayangannya mati akibat sakit tipes, yang tak lama kemudian si bocah dikabarkan mencuri kerbau milik desa tetangga dan disiksa oleh mereka sebagai hukuman atas kesalahannya tersebut. Berbondong-bondong warga desa petani ini pun pergi ke sana untuk menjemput si bocah, di mana saat ini dia tengah disiksa dengan cara dipukul menggunakan rotan sampai dupanya habis terbakar. Tak tahan melihat anak kecil disiksa, Huo pun mengajukan diri untuk menggantikan hukumannya, di mana salah satu jagoan kampung yang seorang ahli Muay Thai pun meningkatkan hukumannya khusus untuk orang dewasa, yaitu dihajar habis-habisan menggunakan tangan dan kakinya sendiri. Pukulan demi tendangan diterima oleh Huo tanpa perlawanan sedikit pun, di mana rasa sakit tersebut diterimanya dengan lapang dada, hitung-hitung sebagai penebus dosa atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya masa lalu. Ketika siksaan yang dilakukan Tony Jakawe sudah keterlaluan, saat itulah Huo bertindak dengan melakukan pertahanan, memang tidak melawan, tetapi gerakannya jelas membuat si Tony Jakawe ini semakin geram hingga membuat dia kewalahan sendiri dibuatnya. Beberapa waktu berlalu, Huo merasa sudah saatnya dia kembali ke habitatnya, di mana dia sangat berat untuk meninggalkan desa ini, terlebih lagi meninggalkan si Mumun yang selama ini tulus merawat dan mengajarinya banyak hal. Tetapi Huo harus kembali untuk menghadapi rasa takutnya dan menebus semua kesalahannya di masa lalu. Kepulangan Huo ke Tianjin terjadi bersamaan dengan berakhirnya masa dinasti Qing, di mana saat itu berbagai negara menginvasi Cina dan kota Tianjin menjadi salah satu daerah jajahannya. Setibanya di sana, Huo langsung pergi ke rumah lamanya yang kini kondisinya sudah bulukan, tidak terurus. Di situ ada sang paman yang selalu setia menjaga rumah itu sejak Huo kecil. Dia juga mengungkapkan bahwa beberapa kali rumah ini akan disita, tetapi Jin Sun sahabatnya selalu menolong dengan berbagai bantuan yang dia berikan kepada sang paman. Huo pun pergi ke restoran Jin Sun untuk berterima kasih, namun seorang karyawan mengatakan bahwa saat ini dia sedang sibuk, yang padahal Jin Sun menolak untuk menemuinya karena masih kecewa dengan apa yang dilakukan Huo terakhir kali mereka bertemu. Huo lantas pergi menemui mendiang istri Guru Qin dengan maksud ingin melakukan penghormatan terakhir. Huo benar-benar sangat menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Huo juga sempat bertemu dengan kedua murid setianya yang saat ini terpaksa mencari nafkah dengan menjadi seorang staf keamanan di sebuah tempat hiburan, di mana mereka berdua masih sangat menghormati Huo sebagai guru mereka di masa lalu. Jauh juga Huo kunjungi untuk meminta maaf atas pertarungan waktu itu, di mana Huo yang sekarang sudah menjadi sosok baru pun dengan baik hati memberikan buku rahasia jurus-jurus wushu Huo yang selama ini sangat diinginkan oleh si Zhao tersebut. Tempat terakhir yang Huo kunjungi adalah makam kedua orang tuanya, di mana dia akhirnya sadar alasan kenapa sang ayah menahan pukulannya ketika bertarung di adegan awal tadi bukan karena melihat Huo kecil yang menonton atau kehilangan konsentrasi, tetapi sang ayah sengaja melakukan hal tersebut karena tidak ingin melukai lawannya dan menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingannya.
Saat itulah Huo membaca sebuah berita di koran tentang seorang petarung Amerika bernama Hercules O'Brien yang telah bertarung sebanyak 34 kali tanpa kalah, membuat 25 diantaranya terluka parah dan menghina Cina dengan sebutan orang Asia pesakitan. Tak terima negaranya dihina, Huo kembali menemui Jin Sun untuk meminjam uang supaya bisa mendaftar melawan si Hercules, di mana Jin Sun akhirnya memaafkan semua kesalahan Huo dan bersedia untuk membiayai semuanya asalkan Huo bisa mengalahkan si Hercules O'Brien tersebut. Tibalah hari pertandingan, sosok O'Brien ini secara fisik memang 5 kali lipat lebih besar dari Huo, entah tititnya, tetapi secara teknik Huo jelas lebih unggul dibandingkan tubuh besar yang dimiliki oleh si O'Brien ini. Menit-menit awal Huo mencoba untuk tidak melakukan perlawanan dengan maksud untuk membaca dan mempelajari setiap gerakannya, yang ketika sudah terdesak sekali barulah Huo mencubit tulang rusuk O'Brien hingga membuat dia melepaskan serangannya karena getek. Selanjutnya, Huo bisa dengan mudah menumbangkan raksasa ini beberapa kali, bahkan sampai membuat kayu penahan di samping ring copot dan pakunya menonjol keluar. Tak ingin menyerah begitu saja, O'Brien semakin beringas dalam setiap serangannya, yang ketika Huo sedang terkapar di bawah, O'Brien pun naik ke atas ring untuk melakukan smackdown, tapi tiba-tiba... Ya, jika Huo mau, O'Brien bisa saja langsung cedera parah saat itu juga, sehingga ketika dirinya merasa pertandingan sudah usai, Huo pun memberikan hormat dan bermaksud untuk turun ring, tapi tiba-tiba lagi... Ya, kali ini Huo bisa saja membiarkan O'Brien tewas oleh paku di samping ring, yang pada titik ini O'Brien akhirnya mengakui jika Huo adalah juara sejati dan dirinya mengakui kekalahannya dengan mengacungkan tangan Huo ke atas sebagai bentuk sportivitas dalam sebuah olahraga. Setelah pertandingan, Huo pun berbicara dengan Jin Sun tentang mau dibawa kemanakah wushu selanjutnya, di mana mereka berdua memiliki sebuah ide untuk menjadikan wushu bagian dari cabang olahraga yang berdasarkan pengalaman dan perjalanan panjangnya. Huo ingin mengenalkan wushu bukan hanya sekedar untuk berkelahi atau bertempur, melainkan adalah sebuah cara untuk mengolah tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang. 以这一点点绵薄之力，只有懦弱的人才会通过武力去证明。 Zhao yang sebelumnya memandang musuh kepada Huo pun kini berubah 180 derajat menjadi sangat mendukung Huo supaya wushu bisa go internasional, di mana dia resmi bergabung dengan padepokan Huo untuk supaya Huo bisa menang dalam pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan oknum-oknum penyelenggara atau semacam orang di balik setiap pertandingan, yang ternyata para pejabat dan petinggi-petinggi ini membuat semacam taruhan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Mereka semua tidak memperdulikan sportivitas dan arti olahraga yang sesungguhnya, sehingga segala cara pasti akan dihalalkan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di pertandingan nanti. With what I have in mind, our victory is guaranteed. Tibalah hari pertandingan yang diadakan di Shanghai, lebih tepatnya di gedung teater Pierre, Prancis. Huo akan melawan berbagai jenis seni bela diri dan olahraga dari seluruh dunia, yang jika terbukti menang, maka wushu akan dimasukkan ke dalam salah satu cabang olahraga yang akan diselenggarakan pada setiap olimpiade di dunia. Ronde pertama, Huo harus melawan seorang petinju dari Inggris, di mana Huo bisa dengan mudah mengalahkannya tanpa merasakan kesulitan sedikit pun. Di ronde-ronde selanjutnya, wushu Huo juga akan diuji dengan bertarung melawan seorang pelatih berkuda dari Belgia. Juga ada seorang juara anggar dari Eropa, yang mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah oleh Huo yang seorang diri ini. Terakhir, Huo harus melawan seorang petarung dari Jepang bernama Tanaka, di mana dia menggunakan sebuah katana, sementara Huo akan menggunakan sebuah triple stick atau nunchaku sebagai senjatanya. Pertarungan pun berlangsung tegang ketika kemampuan Tanaka ini ternyata jauh lebih hebat dari 3 petarung sebelumnya. Namun Huo yang selalu bersikap tenang pun mampu menahan setiap serangan, bahkan sempat bertukar senjata yang Tanaka sendiri kurang begitu lihai dalam memainkan nunchaku tersebut.
Setelah babak pertama selesai, kedua petarung ini pun diizinkan untuk istirahat terlebih dahulu, di mana Huo menyempatkan untuk minum air enteh sebagai bentuk upaya untuk mengganti ionnya yang hilang barusan. Babak kedua, pertarungan akan dilanjutkan dengan tangan kosong yang secara tak terduga, Huo tiba-tiba merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya, entah apa itu, tetapi dia mulai batuk-batuk dan penglihatannya mulai kabur hingga akhirnya batuk darah hitam yang membuat Tanaka meminta wasit untuk rehat terlebih dahulu. Ternyata perwakilan dari Jepang, kita panggil saja si Samsul, ini bebuknya pun sudah memasukkan racun ke dalam teh yang diminum Huo, yang hal tersebut dia lakukan karena tidak ingin kalah taruhan dalam pertandingan tersebut. Salah satu murid Huo sempat berniat untuk balas dendam, tapi Huo melarangnya karena dari pengalamannya, balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam lain yang nantinya bisa menyangsarakan semua orang. 余計なことは気にせんでいい。I must win this fight. 何としても勝て。 Dengan tekad ingin memperkenalkan wushu kepada dunia, Huo yang kondisinya sedang sekarat pun nekat melanjutkan pertarungan, di mana Tanaka yang seorang petarung sporty pun sempat menolak untuk melakukannya, tetapi Huo berhasil meyakinkan bahwa seorang petarung sejati akan tetap menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Berkali-kali Huo jatuh dan tetap bangkit lagi, terjatuh lagi dan bangkit lagi, sampai beberapa kali muntah darah. Huo tetap bangun untuk kehormatan negara dan seni bela dirinya, di mana pada titik ini Huo mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melakukan serangan seperti yang dilakukannya pada Guru Chin, di mana serangan tersebut sengaja ditahan karena tidak ingin mengulangi kesalahan kedua, dan Tanaka menyadari sepenuhnya bahwa Huo lah yang menang dalam pertarungan tersebut. Samsul yang tidak ingin kalah dalam pertarungan pun terus mempertanyakan kenapa Tanaka melakukan hal itu, di mana Tanaka akhirnya menyadari jika Samsul adalah aib bagi negara Jepang. Sementara untuk Huo, beliau akhirnya tutup usia pada umur 42 tahun dan menjadi inspirasi bagi para ahli bela diri wushu di seluruh dunia. Tamat, ending yang cukup menjetlikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sebelum niat balas dendam, gali 2 kuburan dulu. 1 untuk lawan, 1 untuk diri sendiri. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerang ajaib SpongeBob.